Perkenalkan, saya Rizkyana Nur Anissa dari jurusan PGMI semester 4 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Avanjali. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Silahkan simak video ini hingga akhir. Membaca merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Dan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan membaca. Nah, membaca itu bukan suatu keterampilan yang diperoleh secara alamiah yang langsung kita bisa sendiri, seperti istilahnya kayak berjalan aja pasti ada prosesnya kan, seperti melangkah, lalu berdiri, baru berjalan, baru berlari. Sama seperti membaca. Nah, membaca juga melalui proses, yaitu belajar. Kegiatan ini sifatnya berkelanjutan dan dilakukan secara berkesinambungan di sekolah dasar, karena keterampilan tersebut merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar di jenjang berikutnya. Bahkan sampai kuliah sarjana S3 pun membaca, menulis, menyimak, berbicara masih sangat-sangat diperlukan kan, gak bisa dipisahkan sama sekali. Makanya ini keterampilan paling utama. Nah, agar siswa memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik, diperlukan suatu perencanaan pembelajaran yang tepat dan terencana dengan strategi yang pembelajaran yang efektif. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara tepat. Untuk itu, guru harus memiliki pemahaman berkaitan dengan keterampilan membaca. Sebelumnya kita penasaran apa itu membaca? Membaca itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Di dalam KBBI ada 4 makna dari kata baca atau membaca, yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya di dalam hati. Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan sesuatu yang tertulis, memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan atau simbol atau gambar dan lain-lain. Jadi membaca itu adalah jika kita melihat sebuah tulisan, kita bisa membaca. Misalnya kita melihat papan jalan di pinggir jalan, oh itu jalan Ahmad Yani, jadi kita tahu dan paham apa tulisan tersebut. Tulisan ya, misal tulisan banyak, huruf-hurufnya banyak, entah alfabet, huruf Arab, huruf Hangul, Cina, dan sebagainya. Berarti kalau kita bisa memahami huruf itu, berarti kita bisa membacanya. Membaca juga memiliki tujuan. Tujuan utama dalam membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Ada juga yang menjelaskan tujuan membaca itu kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, mengonfirmasikan untuk menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain untuk mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selain tujuan, membaca juga memiliki fungsi. Fungsi pertama itu fungsi intelektual. Dalam banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya membaca buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Menambah ilmu pengetahuan untuk kita sendiri. Yang kedua, pemacu kreativitas. Hasil membaca dapat mendorong untuk menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan
pemilihan kosakata, contohnya buku ilmiah, bacaan sastra, dan lain-lain. Misalnya kita membaca, aku ingin membuat puisi, aku ingin membuat cerita, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya teknik memotret, teknik memelihara ikan, resep membuat minuman atau makanan, cara merawat tanaman, dan sebagainya. Sebelum mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita coba, pasti kita cari-cari dulu kan, tekniknya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, cara membaca itu fungsinya. Fungsi religius. Membaca digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai makhluk yang beragama, kita pasti mempunyai kitab kepercayaan masing-masing. Islam itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran, Kristen dan Katolik membaca Alkitab, Hindu dan Buddha dan Konghucu juga punya kitabnya masing-masing. Dengan membaca kitab kepercayaan kita masing-masing itu, kita jadi memperdalam ilmu agama kita dan lebih dekat dengan Tuhan. Ada fungsi informatif. Dengan membaca, informasi yang kita dapatkan lebih cepat. Misalnya membaca majalah atau koran hari ini ada informasi apa, misalnya ada kebakaran, ada pembunuhan dan sebagainya. Kita kan tahu karena kita membaca koran yang berisi informasi terbaru. Ada fungsi rekreatif untuk menghibur hati, mengajak kita. Contohnya misalnya membaca novel, cerita lucu, atau komik dan sebagainya. Ada juga fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilaksanakan jika membacanya secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain mengalahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contohnya pembacaan berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lain. Misalnya kita membacakan pengumuman, pasti kan gunanya untuk memberitahu orang lain kan. Nggak mungkin kita cuma menyebutkan pengumuman tanpa sebelum pasti kita tulis dulu baru kita bacakan. Apalagi pembaca berita tuh pasti selalu menyediakan teks untuk dibacanya saat berita itu ditayangkan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi, tujuan, dan fungsi dari membaca. Membaca ini juga ada metodenya loh. Metode membaca adalah cara pengenalan kata atau kalimat yang dibantu dengan teori-teori dan materi-materi yang harus digunakan, serta bagaimana penyusun urutan materi penyajiannya. Macam-macam metode membaca diantaranya adalah yang pertama itu metode eja abjad atau spell method. Metode ini adalah metode tertua yang digunakan dalam proses belajar mengajar, bahkan masih digunakan hingga saat ini. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai Z dan pengenalan bunyi huruf atau phoneme. Pembelajaran ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf secara alfabetis. Huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh itu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Setelah tahapan ini, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang mudah dikenalnya. Misalnya B, A, D, U menjadi B, A, ba, D, U, du, badu. Dapat disimpulkan bahwa metode eja abjad metode membaca permulaan yang diawali dengan huruf A sampai Z, dan huruf-huruf tersebut dilafalkan sesuai bunyi abjadnya. Setelah melalui tahap pengenalan huruf, baru pengenalan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah ia kenal. Lalu setelah merangkai suku kata,
suku kata itu diubah menjadi kata dan kata tersebut menjadi kalimat. Oke, selanjutnya adalah metode rangkai kupas suku kata. Bagaimana metode abjad, metode global, dan metode SAS yang digunakan untuk pembelajaran membaca permulaan, prosedur ini hampir sama dengan metode tersebut. Anak-anak harus menguasai suku kata terlebih dahulu baru bisa membaca sebuah kata. Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa kecil di bawahnya, yakni kalimat di dalam kata-kata dari kata ke suku kata. Proses pembelajaran permulaan yang melibatkan merangkai dan mengupas kemudian melahirkan istilah lain untuk metode ini, yaitu metode rangkai kupas. Jadi suku kata yang telah kita ubah jadi kata, satukan jadi kata, kita buka kembali, kita kayak balikan lagi jadi suku kata. Misalnya ini Budi, ini buku, buku, budi. Contohnya buku, ini buku Budi, ini buku Budi, Budi. Jadi metode rangkai kupas suku kata termasuk ke dalam metode membaca permulaan. Diawali dengan merangkai suku kata menjadi sebuah kata. Setelah itu katanya kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Setelah tersebut rangkaian tersebut diuraikan kembali menjadi satuan bahasa kecil di bawahnya. Yang ketiga adalah metode global, metode yang melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan, membaca kalimat secara utuh didasarkan pada pendekatan kalimat. Metode ini diawali dengan menyajikan beberapa kalimat secara umum dengan disertai gambar. Contohnya kalimat ini kuda, ada gambar. Maka gambar yang cocok untuk menyatakan kalimat itu ada kuda. Misalnya ada gambar, ada tulisan di bawahnya. Misalnya ini bebek, ada gambar bebeknya. Nah, seperti itu. Jadi selain bisa membaca, seorang anak bisa tahu yang mana itu bebek, kucing, dan sebagainya sesuai tulisan yang ia baca. Selanjutnya adalah metode struktural analisis sintetis atau SAS. Salah satu metode yang digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis bagi awal pemula. Metode ini biasanya diterapkan di kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Metode ini mengawali pembelajaran dengan 2 tahap, yaitu menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi makna struktur kalimat lengkap. Kemudian contohnya, guru dapat memanfaatkan gambar, benda nyata, tanya jawab untuk menggali bahasa siswa. Setelah ditemukan struktur kalimat yang cocok untuk materi membaca permulaan, lalu dimulai dengan pengenalan struktur kalimat. Anak-anak diajak mengenal konsep kata. Kalimat utuh dijadikan tonggak utama untuk pembelajaran dan diuraikan ke satuan bahasa terkecil disebut kata. Setelah itu, kemudian anak-anak menganalisa kalimat tersebut, cara penguraian sebuah kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Setelah proses penguraian tersebut, diajak untuk menggabungkan kalimat tersebut dari
bentuk semula. Dari huruf dirangkai menjadi suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat semula. Dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep permaknaan pada diri anak. Misalnya, ini buku saya, kita ubah jadi kata ini buku saya, lalu kita ubah jadi suku kata ini, bu buku, buku, sa ya saya, lalu kita ubah jadi huruf i b u sa lalu sebaliknya. Selanjutnya adalah strategi baca. Strategi adalah ilmu dan kiat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman teks dapat menggunakan berbagai macam strategi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang terlibat dalam pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks itu sendiri. Dalam teori membaca dikenal beberapa model-model strategi menurut Clay 1993 yang meliputi strategi bottom up, strategi top down, dan strategi interaktif. Strategi bottom up umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal dan juga digunakan jika memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Kesulitan ini dihadapi menyangkut masalah bahasa atau juga isi teks. Pengajaran membaca diawali dengan memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf kepada siswa, juga memperkenalkan gabungan huruf menjadi suku kata, lalu menjadi kata dan berakhir menjadi kalimat. Metode yang digunakan yaitu adalah metode EJA yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada strategi top down, ada kebalikan dari bottom up. Latar belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting. Kini siswa belajar bahasa dalam tataran tinggi. Jadi hendaknya siswa membantu dalam pemahaman teks, memilih teks bacaan yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tempat tinggal siswa. Jadi, dalam model ini prosesnya dimulai dengan ide bahwa pemahaman itu terletak pada pembaca. Dengan demikian, sebuah bacaan dapat dimengerti meskipun tidak memahami kata per kata dalam bacaan tersebut. Tujuan dari modelnya adalah kegiatan yang sifatnya mengembangkan, maka tidak ada penguasaan pemahaman kosakata. Tujuannya tidak memfokuskan pemahaman kata-katanya, cuma diambil teks yang sesuai dengan siswa lalu dibacakan, udah itu aja. Selanjutnya adalah strategi interaktif, yaitu model menggabungkan dua model sebelumnya, yaitu bottom up dan top down. Menurut Neil Anderson, model interaktif ini adalah model yang paling tepat yang untuk diterapkan karena model ini juga merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena membaca sebenarnya adalah gabungan proses bottom up dan top down. Lalu hubungan dengan komunikasi apa? Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan berlatih menulis buku bahasa, kata, kalimat, tekanan, dan nada yang secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, kekuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian seseorang dikatakan terampil mendengarkan dari bunyi bahasa yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis serta menggunakan ortolitika yang tepat guna mengutarakan pikiran. Seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tulis yang dibacanya. Jadi dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan bahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, ekspresi perasaan, menyatakan kehendak atau melakukan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan
dan fakta yang disampaikan orang lain kepada kita. Jangan tidak memiliki kemampuan yang sudah saya jelaskan tadi, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai, sebaliknya siswa tidak memiliki kemampuan mengenalkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Makanya akan terjadi miscommunication atau salah pemahaman dalam komunikasi. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna. Sebalik, profesi di bidang hubungan masyarakat, pemasaran atau penjualan, politik, hukum adalah contoh-contoh bidang pekerjaan yang mensyaratkan dimilikinya keterampilan berbahasa, baik aspek berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Masih banyak lagi contoh yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa bagi aspek kehidupan. 4 tahap bahasa ini masih dianggap benar. 2 tahap pertama berkaitan dengan bahasa lisan, yaitu berbicara dan menyimak, dan 2 tahap terakhir dengan bahasa tulisan, yaitu membaca dan menulis. Namun demikian, dalam masyarakat modern, membaca dan menulis merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan, karena tanpa kemampuan ini, dunia kita akan tertutup dan terbatas hanya pada apa yang di sekitar kita. Karena itu manusia modern umumnya dapat membaca dan menulis. Jadi intinya membaca itu merupakan salah satu aspek keterampilan yang penting dalam hubungan komunikasi. Tanpa kita membaca, kita tidak tahu apa yang huruf yang kita lihat, apa yang komunikasi yang kita sampaikan. Kita tidak bisa membaca SMS atau pesan yang kita dapatkan dari orang lain. Kita tidak bisa membaca alamat, kita tidak bisa membaca formulir dan sebagainya. Jadi aspek keterampilan itu sangat paling terkaitan dalam hubungan komunikasi berbahasa dengan baik. Kurikulum saat ini digunakan dalam pendidikan adalah kurikulum 2013, sehingga pada tingkat sekolah dasar pembelajaran itu disatukan dalam pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik itu tidak dikenal dengan bab dan subbab, yaitu bab 1, bab 2, subbab 1 dan sebagainya, dan melainkan tema dan subtema. Dalam satu subtema memuat beberapa mata pelajaran yang sudah dipadukan sesuai tema yang ditentukan, yaitu ada matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, pendidikan kesehatan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan seni budaya dan prakarya. Pada umumnya subtema ini dituntaskan dalam 1-2 kali pertemuan. Oleh karena itu, kita akan membahas tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dan materi yang akan dibahas ada materi kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Yang pertama adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertama-tama kita mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Terakhir, kampanye keliling lingkungan sekolah tentang kehidupan sikap bersatu dalam keberagaman kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pasti ada 4 aspek itu kan: membaca, mendengarkan, menyimak, dan menulis. Maaf, maksud saya membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Selanjutnya ada bahasa Indonesia, membaca cerita tentang keadaan cuaca dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Nah, ada membaca.
Lalu selanjutnya ada menyusun teks, percakapan, dan informasi lisan tentang keadaan cuaca dalam bentuk kalimat terkait dengan keadaan cuaca. Menentukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan kegiatan cuaca dan bacaan. Keempat, menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Apalagi bahasa Indonesia, banyak banget tentang aspek keterampilan yang berkaitan dengan membaca. Apalagi membaca cerita, pasti ada. Selanjutnya adalah matematika. Matematika itu hitungan, ada membaca juga ya ada. Yaitu mengeksplor lingkungan untuk menghitung pecahan dari benda-benda konkret, mengurutkan pecahan dari benda-benda konkret. Kalau nggak dibaca dulu, gimana cara mengurutkannya? Nah kan, ada juga kan? Selanjutnya ada seni budaya dan prakarya. Seni budaya dan prakarya kan menyanyi dan membuat kerajinan. Apa ada membaca juga? Tentu ada. Bernyanyi sambil menunjukkan pola irama yang sama pada lagu. Bernyanyi kalau nggak hafal liriknya kita berapa dulu? Baca dulu kan? Pola irama kalau kita nggak tahu pasti kita baca dulu kan, liriknya do, re, manami, dan seterusnya. Ada juga membaca. Selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Olahraga kan praktek, apa ada membaca juga? Ada. Melakukan aktivitas fisik terkait kombinasi gerak bertumbuh dan keseimbangan dalam senam lantai. Senam lantai kalau kita nggak tahu, pasti kita melihat dan membaca dulu kan materinya, baru nanti kita praktekkan. Apalagi ini berkaitan dengan olahraga aktivitas fisik. Kalau kita salah nggak memperhatikan dan membaca materi, pasti akan salah dalam prakteknya. Teori dulu baru praktekkan. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Itu tadi tahap-tahapan dalam proses pembelajaran pada materi kelas 3 SD, materi tema 5 untuk tema 1. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.